10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello everyone. Kalian pernah gak sih mengalami tersendak? Atau kalian pernah gak sih melihat orang lain di sekitar kalian mengalami tersendak? Apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menolongnya? Ingat, jangan panik. Tersendak ini merupakan sumbatan jalan nafas karena adanya benda asing dapat terjadi pada anak maupun dewasa. Bagaimana tanda dan gejalanya? Tanda gejala pada orang dewasa yaitu batuk, sesak nafas, suara serak, sulit berbicara, wajah kemerahan, lemas, bahkan tidak sadar. Lalu tanda dan gejala pada anak yaitu batuk, tidak bisa berbicara, hanya menangis, nafas tidak beraturan, dan wajahnya terlihat membiru. Berikut cara pertolongan pertama pada saat tersendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat April. Di sini saya akan mempraktikkan cara apabila si bayi tersedak. Jadi pertolongan pertama pada si bayi apabila tersedak itu yaitu 5 kali black blow, 5 kali cistras alternate. Nah, yang harus diperhatikan apabila si bayi ini tersedak, orang tua itu jangan panik. Oke, langsung saja kita praktikkan. Jadi yang pertama, posisikan bayi kepalanya lebih rendah. Kemudian jari tengah berada di dagu pada si bayi. Lalu kedua jari jangan sampai mencekik leher pada bayi karena akan menyumbat pernafasan si bayi. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita lakukan black blow di antara dua tangan belikat dengan tumpuan tangan kita sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita lihat apakah ada benda asing yang keluar atau tidak. Kalau misalnya ada benda asing yang keluar, kita lakukan finger swab. Tapi kalau misalnya tidak ada benda asing yang keluar, kita lakukan cara selanjutnya yaitu Oke, selanjutnya kita lakukan cistra sebanyak 5 kali dengan posisi bayi tetap kepala berada di lebih rendah. Nah, kita lakukan cistras ini di antara 2 puting susu, lalu kita tarik dari si imaginer dengan 2 jari sebanyak 5 kali. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita lakukan cistras, kita lihat kalau misalnya si bayi ini belum juga mengeluarkan benda asing, itu bisa dilakukan juga black blow dan cistras secara terus-menerus sampai benda asing itu keluar. Dan bayi tidak sadar. Nah, apabila bayi tidak sadar, kita letakkan di tempat yang rata atau yang datar. Lalu kita lakukan RJP. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Isniani sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Mega Putri sebagai pasien. Di sini kita akan menjelaskan choking management. Tersedak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tersedak sebagian atau parsial, dan yang kedua tersedak total. Dari tersedak sebagian bisa menyuruh pasien batuk sekuat mungkin. Tanda dan gejalanya yaitu korban masih bisa berbicara, dan yang kedua korban sesak sekaligus batuk. Sedangkan tersedak total, pasien susah berbicara dan nafas mulai tersengal-sengal. 3. Kemudian lakukan evaluasi, pastikan pasien benar-benar tidak ada lagi benda asing di tenggorokannya. Yang kedua, apabila masih ada sumbatan dan korban terdapat tanda-tanda sumbatan, bisa dilakukan CPR. Yang ketiga, bila benda asing tidak keluar, lakukan evaluasi nadi dan TTV, dan bila benda asing sudah keluar, lakukan evaluasi nadi dan tanda-tanda vital dan sirkulasi pernafasan. Bu, kenapa Bu? Tersedak? Ayo Bu, batuk Bu, batuk. Lagi, yang keras. Lagi Bu. Lagi. 3.
Dalam hal ini perawat bisa melakukan hal ini. Nah, bentuk ibu jari seperti ini dan tangan sebelah kiri di atasnya. Kemudian suruh pasien membungkuk. Letakkan sisi ibu jari dan kepalan tangan ke perut di pertengahan antara processus symphodeus dan umbilicus. Dilakukan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5.